Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim semuanya? Kangen rasanya saya hadir di Kuldi ini udah lama. Dan kali ini saya kembali nemenin Bapak Ustadz Edi Hamdi lewat Kuldi. Kalau tidak salah episode sebelumnya beliau sudah membahas tentang Nabi Ibrahim. Jadi yang lahir di Ur di Irak ya. Dan tentu saja pada episode kali ini kita akan berbicara lebih banyak lagi perjalanan beliau atau Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi. Seperti apa jalan ceritanya? Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kayak orang Ura aja nih Pak. Uruguay namanya. Ya. Afrika loh. Afrika. Kangen rasanya di Kuldi udah lama gak ketemu mitra muslim ya kita ya. Iya, berapa episode yang lalu ya. Iya. Karena kebetulan saya juga lagi sibuk gitu. Betul. Lagi naik, Bagito lagi naik. Enggak, lagi sibuk nganggur di rumah aja. Bukan karena ulang tahun Bagito yang ke-40. Ya, di samping itu juga lagi sibuk emang biasalah. Mensyukuri nikmat ya. Tasyakur bi nikmat tentang perjalanan yang udah 42 tahun yang patut 42 tahun disyukuri. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, langsung aja kita kemarin kan bercerita tentang Nabi Ibrahim ya. Kita sudah kenal semuanya dan alhamdulillah saya juga sempat diajak beliau ke makam Nabi Ibrahim yaitu di Hebron ya di Palestina. Alhamdulillah sempat ziarah ke sana dan dengan makam Siti Sarah Hajar juga ya di sana ya. Baik. Silakan Pak Ustadz, kita bercerita atau sejarahnya perjalanan Nabi Ibrahim dari Ur sampai hijrah ke mana, ke Palestina segala macam itu sampai kenabiannya begitu. Silakan. Baik, terima kasih Bang Didin. Episode kali ini kita masih di Nabi Ibrahim ya. Kemarin kita udah bicara tentang Namrud ya. Iya, Raja Namrud ya. Jadi sebenarnya kelahiran Nabi Ibrahim itu hampir sama dengan kelahiran Nabi Musa. Oh, dalam dekade yang sama? Enggak, ceritanya. Oh, ceritanya. Dekadenya panjang. Dekadenya panjang ya, dalam Musa kan? Iya. Jadi Namrud atau Raja Namrud yang berkuasa saat itu di Babilonia di Irak ya. Dia pernah bermimpi. Bermimpi bahwa kerajaannya akan runtuh. Kerajaannya akan runtuh. Itu satu isyarat ya, isyaratnya begitu sehingga dia memanggil seluruh ahli mimpi untuk menerjemahkan apa artinya. Sehingga kejadian tersebut akhirnya memutuskan bahwa pada hari ini atau pada malam ini siapapun bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Seperti Nabi Musa. Seperti Musa ya ternyata. Terulang kembali. Ya. Jadi Nabi Musa mengulangi kejadian zaman Nabi Ibrahim. Iya. Nah, bagaimana kok bisa selamat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim maksudnya? Iya, Nabi Ibrahim. Mengulang masa seperti Nabi Musa. Ya. Nah, bagaimana kok Nabi Ibrahim bisa selamat? Nah, kebetulan Nabi Ibrahim kan ayahnya itu namanya Azar. Dalam Al-Quran namanya Azar. Azar. Nah, dalam Taurat namanya Tarikh. Tarikh ya? Nah, tapi dia juga. Oh. Ya, jadi orang tuanya itu kebetulan adalah pembuat patung. Pemahat patung. Pembuat patung ya. Iya. Patung berhala dari kayu atau dari batu. Membuat patungnya di tempatnya Namrud. Oh, di tempat Raja Namrud. Jadi dia tahu kan isu ini, sehingga pada saat akan dilakukan penyembelihan terhadap bayi yang baru lahir malam itu, maka Nabi Ibrahim disembunyikanlah pada saat itu. Gitu. Jadi sehingga selamatlah Nabi Ibrahim dari penyembelihan Raja Namrud. Jadi anak-anak bayi laki-laki disembelih ya? Pada saat itu disembelih. Ya, seperti juga zaman Fir'aun ya. Fir'aun dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa. Nah, setelah itu ya selamat Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini kan saudaranya 3. Ya, Azar ini bapaknya punya anak 3. Yang pertama adalah Ibrahim, kemudian Nahur namanya, ada lagi Haran. Ini bertiga anak. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ibrahim tadi ya. Nabi Ibrahim. Nah, jadi kemudian Nabi Ibrahim juga sebenarnya karena ayahnya pernah membuat patung, Nabi Ibrahim juga pernah menjual patung yang dibuat bapaknya gitu.
Karena waktu itu Tuhannya sama ya, Namrud dengan Azar tadi ya. Ya kan itu patungnya patung Tuhan mereka ya? Iya, Tuhan mereka, Ya, menyembah sembahan mereka kan? sembahan mereka. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kok Nabi Ibrahim menjual patung, sebenarnya cara Nabi Ibrahim menjual patung itu bukan, ini begini caranya dia jual, misalnya Ada patung nih ya? patung nih. Ya, Belilah patung nih, patung harganya sekian misalnya. Tapi ini patung nggak berharga, tak bermanfaat. Oh, diterangkan bahwa yang dia jual itu kan manfaat. Akhirnya nggak ada yang beli. Kan? Nggak ada yang beli. Nah, tapi Gitu. Iya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wa atainahu Ibrahim rusdahu, diberikan diberikan seperti ilmu di mana dia sebagai nabi tentunya maksum ya daripada dosa ya. Iya. Sehingga kalau dikatakan Nabi Ibrahim menjual, memang menjual. Tapi saat itu belum menjadi nabi, masih kecil kan ya? Belum, masih usia belasan tahun. Ya, artinya takdir itu Allah sudah tentukan. Iya, sudah tentukan. Kenabiannya itu kan pada waktu Nabi Ibrahim usia 40 tahun. Iya, 40 tahun rata-rata tahun, ya. iya. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir pada tahun 1900 sebelum Masehi. Sebelum Masehi Iya. ya, sebelum Masehi 1900-an sebelum Masehi lah sekitar itu Nabi Ibrahim lahir. Usia 40 tahun dia sudah mendapatkan suhuf. Ya, Gelar kenabian. Ya, gelar kenabian berupa suhuf, karena suhuf itu kan ada 100 ya. 50 buat Nabi Sis, 30 buat Nabi Idris, 10 buat Nabi Musa, 10 buat Nabi Ibrahim. Salah satu wahyu lah katakan gitu ya. Oh iya. Suhuf Ibrahim wa Musa, itu ada surat. Iya, betul. Suhuf kan ada dalam ayat Al-A'la kalau kita sholat Idul Fitri kalau nggak salah. Sholatnya sholat itu. Jadi Nabi Idul Adha ya. Ya, dalam lebaran biasanya suka menggunakan itu. Jadi lahirlah Nabi Ibrahim, usia 40 tahun dia mendapatkan wahyu atau suhuf. Nah, mulai berdakwah. Jadi, masih tetap di Irak kan? Masih di Ur ya. Jadi 40 tahun sampai dengan 15 tahun lah dakwah dia. Sekitar Ur, sampai suatu ketika orang-orang zaman dahulu kan ada pesta tahunan ya. Pesta tahunan. Pesta tahunan, biasanya pesta tahunan di dekat laut atau di kota lain. Kayak zaman sekarang tahun baruan gitu ya. Tahun baruan. Zaman dulu udah ada ya seperti itu. Sudah ada. Nah, Nabi Ibrahim pernah diajak. Ibrahim, ayo ikut, kita akan merayakan hari tahunan lah dengan masyarakat setempat. Ya, masyarakat setempat, karena semua masyarakat sekarang mau pakai mobil bak terbuka gitu rame-rame gitu ya. Lu pakai gerobak sama kuda ya. Tapi dalam cerita Nabi Ibrahim mengatakan ana sakim, saya sakit, kurang sehat. Sehingga Nabi Ibrahim tidak ikut acara-acara itu. Iya. Nah, kesempatan itulah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Nah, itu kan kisahnya umum tuh ya, orang sudah tahu. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian palu ya. Iya. Palunya diletakkan kepada berhala yang paling besar. Satu patung yang lebih besar ya. Iya. Jadi mungkin tujuannya apa? Seolah-olah dialah yang menghancurkan. Iya. Jadi ada dialog di sana, dalam Quran ada dialog. Iya. Setelah itu baru dibakar. Si patung itu dibakar? Enggak, Nabi Ibrahim. Oh, jadi uruntutannya gitu. Peristiwa ke sana ya. Peristiwanya ke sana. Berarti di bulan Muharram ya. Iya, dibakar. Nabi Ibrahim dibakar karena menghancurkan berhala-berhala yang banyak saat itu, sehingga perdebatan itu juga terjadi, ada dalam Al-Qur'an, panjang sekali, dan saya hanya coba mempersingkat ya. Jadi kejadiannya gitu urutannya, setelah berhala dihancurkan, Nabi Ibrahim dibakar. Dan saat itu si ayahnya ini masih sebagai penjual patung? Masih ya? Masih. Terus sikapnya terhadap anak yang dihukum begitu beratnya itu oleh Raja Namrud gimana? Ayahnya tentu tidak suka terhadap anaknya, tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim tetap memanggil bapaknya dengan ya abati. Kalimat ya abati itu hai ayahanda. Jadi sopan sekali dalam Al-Quran. Sehingga pada saat dibakar itu, persiapan pembakaran itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi mengumpulkan kayu lah, bahan bakar itu sama 1 bulan. Dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke wajan besar besar sekali, dan sebetulnya tidak ada makhluk pun yang bisa lewat situ. Kalau lewat api pembakaran baru lewat aja udah nggak kuat itu. Jarak beberapa meter lah. Iya. Terus saking panasnya kan persiapannya 1 bulan. Kemudian Nabi Ibrahim diikat, kemudian dilemanjanik dilempar kayak buat perang-perang itu di kerajaan-kerajaan gitu ya. Itu dilempar. Kayak konsep katapel sebetulnya itu ya. Katapel zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Dan manjanik itulah pertama kali yang diciptakan di sana.
sama orang Kurdi. Dan untuk kepentingan itu ya. Kepentingan itu. Karena kenapa dilempar jauh? Karena sekian ratus meter atau berapa ratus meter itu udah terasa panasnya. Betul. Sebenarnya kalau digeletakin di pinggirnya udah nggak kuat kan? Iya betul, apalagi Langsung direbus istilahnya ya Allah. Karena seluruh masyarakat itu dikumpulkan untuk menyaksikan inilah orang yang buat mereka pembangkang ya. Pembangkang Iya. terhadap. Karena tidak ada yang Islam saat itu cuma Nabi Ibrahim. Iya. Gitu. Sementara nanti kita bicara sepupunya, keponakannya Lut, kemudian istrinya juga Sarah masih belum Islam. Nah, berarti belum nabi ya waktu itu ya? sudah nabi. Oh, sudah ya? Sudah dakwah. Oh iya. Sudah dakwah. Betul, sudah berdakwah dan sudah kelihatan banget berseberangannya dengan ayah dan raja di sana waktu itu ya. Begitu juga dua saudaranya juga kan. Oh iya. Yang berbelot kepada bapaknya. Nah, ada kejadian unik. Sebelum Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, datanglah malaikat. Nah, jadi dalam suatu kitab dikatakan malaikat datang, malaikat Jibril menghampiri Nabi Ibrahim di saat ada di ketepel itu tadi. Apa namanya istilah tadi? Bahasa sana? Bahasa Arab Al-Manjanik. Al-Manjanik. Bahasa Indonesianya apa tuh Manjanik? Ketepel. Jadi sebelum itu datanglah malaikat Jibril atau Mikael, salah satu malaikat, dikatakan alakah hajah, apakah Nabi Ibrahim, apakah kamu butuh sesuatu, butuh aku, gitu kata malaikat. Nabi Ibrahim, kalau untuk kamu saya nggak butuh apa-apa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi untuk Anda, hai malaikat, saya nggak butuh apa-apa, yang saya butuh kepada Allah. Akhirnya yang dibacakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cus masuk ke sana, Allah mengatakan kuni badan wasalaman ala Ibrahim. Api yang begitu panas akhirnya menjadi dingin. Bukan saja dingin, selamat buat Nabi Ibrahim. Kalau nggak ada selamatnya kedinginan. Kedinginan. Jadi artinya dari panas membara aja bisa dingin itu suatu hal betul. luar biasa ya. Itu mungkin salah satu mukjizat Nabi Ibrahim ketika berusia mungkin 50-an tahun. Bahkan hampir seluruh binatang yang ada di situ ikut meniup api supaya padam. Semua binatang yang ada di situ, kecuali satu. Namanya tokek, al-wazak. Jadi yang lain kan meniup supaya padam. Ya. Cuman kecuali tokek. Tokek, kenapa tokek? Apa niupannya kurang kencang? Makanya kata Nabi, kalau tokek ya bunuh aja. Gitu. Oh iya. Nah, gitu kan kisahnya gitu. Kita kan tokek akhirnya jadi tebak-tebakan. Tokek kayak tokek miskin mulu dibunuh baru tokeknya. Jadi memang kisahnya dari sana. Tokek itu kan dalam hadis al-wazak. Jadi dia semua binatang-binatang itu meniup supaya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kecuali satu itu. Oke, ya ternyata ada sejarahnya toke. Toke sama cecak ya? Ya kurang lebih. Cecak kan zaman Rasul kan? Iya. Iya kan? Ya al-wazak itu toke atau cecak lah mungkin. Bedanya apa itu? Yang memberikan kode bahwa ada orang di luar gitu kan? Iya. Termasuk laba-laba waktu itu. Laba-laba ya di waktu zaman itu. Oke, toke zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu periode ujian pertama Nabi Ibrahim. Setelah itu, setelah Nabi Ibrahim selamat, kalau tidak salah hampir seminggu ya berada di dalam itu. Oh, jadi bukan cuma beberapa jam aja. Seminggu. Dipastikan benar-benar matang kali ya sama raja itu dan ya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak pernah mengalami cuaca yang paling indah kecuali saat itu. Itu. Jadi mukjizatnya luar biasa sehingga selamatlah Nabi Ibrahim, dan di antara sekian umat yang menyaksikan itu cuma 2 yang masuk Islam. Yang beriman lah katakan gitu ya. Waktu itu siapa? Lut. Yang kemudian jadi Nabi Lut kan? Nabi Lut. Itu berarti adik Lut itu anaknya Haran. Haran itu saudaranya Ibrahim. Oh, jadi masih ponakan ya? Oh ya. Ponakan. Jadi Lut itu ponakan. Jadi dan kalau tidak salah Nabi Lut juga ada di sana di Hebron ya. Nah, nanti Nabi Lut ceritanya dia akan dikirim ke Yordan. Oh, Yordan yang istrinya apa namanya kalau tidak salah yang laut mati itu. Iya, laut mati ya. Sodom ya, kaum Sodom. Sodom Gomorrah ya. Nanti kita akan ke Nabi Lut, kita akan gali itu. Kita masih di Ibrahim. Jadi itu mungkin fase pertama. Dari Ur, setelah dia selamat daripada api bakar itu, dia berhijrah, dia istrinya Siti Sarah, istri pertama ya Siti Sarah sama Lut. Dia hijrah ingin menuju ke Babel.
Babel itu Babilonia juga. Babilonia. Babilonia ya? Yang ada Raja Namrud. Oh. Gitu. Jadi ada Raja Namrud di sana, ketemu dengan Raja Namrud, kemudian dialog, berdebat, kemudian hijrah lagi. Oh, berarti waktu itu Nabi Ibrahim di satu desa ya? Iya, desa pindah ke kota besarnya itu. Kota besarnya Babilonia. Yang ada apa namanya 1001 malam itu. 1001 malam. Ya, apa istana gantung gantung itu, betul. Itu istana gantung Babilonia. Babilonia di Irak. Babilonia. Jadi dari kalau lihat di peta dari selatan Ur, kemudian dia naik ke Babil. Kalau di Quran disebut wabi Babila. Ada kalimatnya Babil itu Babilonia maksudnya. Kemudian ketemu Namrud dan sebagainya sampai akhirnya debat ya. Dan perdebatan itu sebutnya ada dalam Al-Quran. Dan Namrud kan matinya karena bukan dimakan, kemasukan nyamuk gitu. Nyamuk doang Iya, lewat kupingnya. Gitu. Akhirnya 40 tahun kalau nggak salah kepalanya selalu dijedodin sama nyamuk. Paling cuma nyamuk doang satu ya. Meninggalnya karena nyamuk. Gitu. Akhirnya 40 tahun dia menderita. Akhirnya matinya karena kepalanya dijedotin ke tembok. Dianya sendiri karena sakitnya. Iya. Karena nyamuknya jalan-jalan. Waktu itu ahli nujum segala macam tidak bisa mengobati ya. Bisa. Dengan seekor nyamuk saja. Seorang raja yang tirani bener ya. Iya, itu raja dunia saat itu kan. Nah, kemudian setelah itu kan kita menemukan makam Nabi Ibrahim itu di Hebron ya, di Palestina. Nah, ceritanya kapan hijrah ke sana? Atau masih ada fase-fase yang lain sebelum? Masih ada, fasenya banyak. Oh, masih banyak. Dari Ur dia ke Babel, dari Babel dia ke utara di sana Nainawa tempat Nabi Yunus. Oh. Ya Nainawa, kemudian dia ke Asyur. Jadi terus sampai akhirnya lewat ke Syria. Oh. Dia Syria, dia ke utara dulu, kemudian ke Syria, ke Halab, Aleppo, kemudian Damaskus. Ya, itu perjalanannya dalam rangka berdakwah ya? Iya, berdakwah untuk menyiar Islam ya. Tapi sebelum ke sana dia mampir dulu di Haran. Haran. Kalau sekarang apa Haran? Haran itu kota sekarang punya Turki, perbatasan antara Irak dengan Turki. Haran. Nah, di sana dia bertemu dengan kaumnya yang menyembah kepada matahari, kepada bintang, gitu kan Al-Quran gitu. Iya. Akhirnya Nabi Ibrahim dakwah di sana supaya menyembah kepada yang satu. Pencipta bintang dan bulan tadi ya, matahari. Iya. Jadi sampai di Haran dan sekarang Haran ini sudah menjadi tempat turisme. Oh, turisme? Ya. Jadi kalau mau melihat peninggalan Nabi Ibrahim itu ada di kota Haran. Haran itu Turki. Berarti jejak Rasul ada di sana. Ada di sana sebetulnya ya. Ada di Haran. Ya. Dulu Irak, tapi sekarang kelihatannya sudah menjadi bagian daripada Turki. Jadi kalau mitra Muslim mau jalan-jalan ke Turki, jangan lewatkan ke kota itu. Haran tadi. Haran itu. Dan ayahnya Nabi Ibrahim wafat di sana. Oh. Azhar itu ya? Azhar itu wafat di Haran. Berarti ikut serta dengan Oh, akhirnya ikut serta dengan Ibrahim hijrah. Ikut hijrah. Itu dalam suatu sejarah dikatakan dia ikut dan wafat di kota Haran. Dan ayahandanya memeluk agama Islam juga? Tidak. Oh, tidak, tetap. Tidak. Tapi karena hanya sebatas hubungan biologis anak aja gitu ya. Bahkan dikatakan keimanan tidak. Pada akhir zaman, pada hari kiamat nanti, ayahnya Nabi Ibrahim ingin melihat surga saja tidak bisa karena saking pembuat berhala ya. Jadi dan juga membiarkan anaknya, artinya dihukum seberat itu juga dia membiarkan gitu kan, karena takut sama raja tadi. Lebih takut sama raja kan berarti raja daripada sama Tuhan. Iya, betul. Jadi sampai di Haran, kemudian ke Damaskus. Nah, Damaskus juga ada hal menarik. Kenapa dia harus ke Damaskus? Di Damaskus itu ada 8 pintu masuk ke kota Damaskus. Syria ya kan? Syria kan? Damaskus itu ya? Syria. Itu yang ada 4 pintu? 8. Oh, 8 pintu? 8 pintu. Jadi masuk ke Damaskus atau Syria itu 8 pintu. Dan pada akhir zaman Nabi Isa kan akan turun di Menara Putih. Oh, di sana? Menara Putihnya di sana. Di Syria ya? Syria. Sekarang menaranya ada? Ada. Makanya kalau kita bicara menara, ini nanti kita bicara ke Hebron dan sebagainya masih panjang nih. Harus episode yang berikutnya. Iya. Oke deh. Kita sampai di Syria dulu. Iya, Syria. Oke, sampai Syria. Nah, Syria ya kita tutup. Oh, kita gitu. Tutup. Dari ada 8 pintu itu kelak nanti di Menara Putih. Itu Nabi Isa akan turun. Luar biasa. Kenapa dia harus turun sana? Panjang lagi ceritanya. Iya. Walaupun sebetulnya itu sudah ditentukan Allah ya semuanya dan tersirat bukan tersirat.
tertulis dalam kitab sejarah Al-Quran. Ya, menarik sekali, makin seru ya perjalanan Nabi Ibrahim ini. Ini baru belum seperempatnya nih ya. Belum sampai ke Mekah. Belum, iya, sampai ke ke Mekah. Palestina, Hebron belum. Oh, ke Mekah dulu baru ke Hebron. Ke Hebron dulu baru ke Mekah, baru ke Mesir. Oh iya, sampai timbul air Zam-Zam itu kan ya. Itu panjang. Subhanallah, luar biasa, mitra muslim. Jadi ikuti terus perjalanan Nabi Ibrahim dan makin mempertahankan keimanan kita tentunya Pak Ustadz ya. Betul. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini tentu saja banyak manfaatnya buat kita, minimal untuk betul-betul memperteguh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Pak Didin. Ya, mitra muslim, demikian perjalanan yang baru sedikit tentang Nabi Ibrahim, dan kita akan lanjut di episode berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid dimakamkan di sana. Kita perlu menelusuri kenapa para nabi melewati beberapa negara. Pasti ada cerita itu, atau ada peninggalan yang harus kita teliti. Iya. Inilah tempat yang nanti kau akan tinggal. Perjalanan Nabi Ibrahim ini pasti mempunyai cerita. Kenapa dia ke Babel, dia ketemu dengan Hebron, dengan Namrud, tidak dilupakan. Jadi sebetulnya ada rahasia.